Terima kasih Bapak Ibu, monggo kita berkumpul lagi. Tinggal ini ya. Tinggal ini kami panggil ke depan untuk pemateri sesi yang kedua hari ini. Yang pertama Bapak Dr. M. Jamal, PLT Ketua Stainu. Kami persilakan Bapak. Kemudian yang kedua Ibu Nova Aripangesti, Eskep and Nurse MKep dari Stikes Kabupaten Purworejo. Kami persilakan langgar di depan. Kemudian dari Sayan Nawawi ada, monggo Pak, kami persilakan di depan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga sampai dengan siang hari ini. Bapak Ibu terima kasih yang masih bertahan. Barangkali ada teman-teman yang masih ada di musola ya di atas. Mudah-mudahan nanti terpanggil hatinya untuk bergabung kembali bersama kita, sedikit mencurahkan pikiran dan pendapat untuk kemajuan ekosistem riset inovasi di Kabupaten Purworejo ini. Untuk panel yang kedua kali ini kita akan membicarakan tentang peran perguruan tinggi terhadap ekosistem riset inovasi daerah, khususnya pada permasalahan daerah. Kelompok yang pertama ini adalah ketahanan sosial dan tata kelola pemerintahan. Seperti tadi telah kami sampaikan pada sesi yang sebelumnya terkait RIBJPD, strategi di ekosistem riset inovasi di daerah, itu meliputi 6 elemen dan semuanya diarahkan kepada 4 permasalahan daerah utama. Mungkin bisa kita simak sedikit lagi tadi maaf Mas Hasan, minta tolong slide-nya yang masalah ketahanan sosial. Ya ini aja. Oke. Ini sebagai pengantar teman-teman Bapak Ibu, ini tadi sudah kita sampaikan di permasalahan daerah ketahanan sosial ada cukup banyak, ada masalah pendidikan, masalah kesehatan, kemudian juga masalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kemandirian desa, serta masalah kemiskinan ya diantaranya itu. Kemudian satu lagi dari sisi tata kelola, mohon maaf Mas Hasan, yang tata kelola di kelompok 4 ya, okay. Di manajemen ini permasalahan utamanya adalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Itu pendapat kita atas diri kita. Tapi kalau kita lihat disandingkan dengan daerah lain, itu terpotret di indeks inovasi daerah, memang masih ada kekuatan kita di masalah tata kelola ini maupun tadi di ketahanan sosial. Kemudian dari 6 elemen ekosistem riset di daerah, tadi kami sudah sampaikan strategi-strateginya. Nah, barangkali sebagai pengantar Bapak Ibu dari perguruan tinggi, kita ada sedikit rencana aksi yang sudah dibahas bersama beberapa waktu yang lalu dengan perencana maupun teman-teman dari perangkat daerah. Mungkin bisa ditayangkan Mas Hasan di slide 2 slide yang terakhir setelah sekian tadi. Terakhir sekian dulu, terus ada 2 slide tambahan. Ya, 2 slide tambahan setelah sekian. Ya, ini di ketahanan sosial yang kita peroleh rencana aksinya
adalah ada kaji terap peningkatan kapasitas BUMDes. Ini pendampingan BUMDes, kaji terap atau kolaborasi atau inkubasi BUMDes. Nah, ini dengan pola kolaborasi ini yang kita butuhkan. Ini mengarah kepada kemandirian desa. Kemudian kajian strategi dan mekanisme penyusunan data kemiskinan yang valid. Ini juga terkait kemiskinan tadi ya, permasalahan utama di ketahanan sosial yang kita harapkan nanti muncul di 5 tahun ke depan. Ini kajian strategi, salah satunya kajian strategi dan mekanisme penyusunan data kemiskinan yang valid. Nah, ini memang masih menjadi masalah. Kemudian berikutnya kaji terap, kolaborasi, pendampingan, pengenalan potensi desa dan pengembangan desa. Jadi membantu desa, harapannya yang dimuncul dalam diskusi-diskusi sebelumnya terkait kemandirian desa ini ada kecenderungan desa ini nggak mengenali potensinya. Kalau nggak kenal potensi dirinya, jadi nggak bisa mengembangkan apa yang bisa didorong di desanya masing-masing untuk pertumbuhan wilayahnya sendiri. Kecuali ini ada Mas Dwinanto ya dari Kerandegan, mungkin termasuk yang mengenali potensi desanya ya. Nah, ini beberapa desa yang lain ini membutuhkan, kalau menurut kami itu membutuhkan pendampingan. Nah, ini yang mungkin bisa kita kolaborasikan bersama dengan perguruan tinggi. Konsepnya mendampingi desa sampai dia bisa mengenali potensinya dan apa yang bisa dikembangkan dari desa tersebut sampai dia bisa menjadi mandiri. Kemudian berikutnya kajian penyusunan aplikasi untuk antrean pelayanan kesehatan, ini di bidang kesehatan. Kemudian kajian inovasi penanganan ATS, anak tidak sekolah, walaupun mungkin persentasenya Kabupaten Purworejo tidak besar, tapi ini ada fenomena ATS juga yang mungkin juga perlu menjadi perhatian karena sedikit atau banyak itu sama potretnya, jadi kelihatan nggak sempurna gitu ya, bahwa masih ada anak-anak yang tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Nah, itu bagaimana kita bisa mensupport tapi dengan cara inovasi ya, karena biasanya mereka ada karakter-karakter khusus yang memang sulit untuk dikembalikan kepada pendidikan formal. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ini kajian modal sosial, penguatan kelembagaan sosial. Jadi memperkuat kembali kelembagaan sosial yang ada di masyarakat yang mungkin saja terkurangi perannya karena ada lembaga-lembaga formal yang dibentuk melalui regulasi ya. Jadi kemudian lembaga-lembaga adat atau itu yang sudah hidup di masyarakat kadang malah menjadi tidak bisa eksis, perannya tidak bisa berperan, padahal dulu mereka bisa cukup mempengaruhi perkembangan di wilayahnya masing-masing. Nah, ini dihidupkan kembali karena itu sebenarnya adalah kekuatan. Itu yang kita temukan dari hasil diskusi sebagai rencana aksi 5 tahun ke depan di permasalahan ketahanan sosial. Kemudian di permasalahan yang kedua di tata kelola pemerintahan. Satu lagi slide sebelum kita masuk ke narasumber. Ini sedikit hanya 4 hal. Kita memang tidak terlalu banyak rencana ya, tapi tadi pesannya dari Brida Provinsi kan ditulis yang direncanakan dan dilaksanakan yang ditulis, begitu kan ya tadi. Nah, ini mudah-mudahan yang kita tulis ini benar-benar akan kita laksanakan 5 tahun ini. Yang pertama kita membutuhkan kajian untuk tools atau alat perencanaan teknokratis. Bagaimana kita ketahui, pendekatan perencanaan ada banyak. Nah, ini kita perlu alat teknokratis yang lebih kuat. Kemudian kajian pengembangan SDM. Kemudian ini yang sangat terkait dengan perguruan tinggi, ini kerjasama LPPM untuk meningkatkan indeks kapabilitas inovasi. Kemudian yang terakhir konsolidasi PKM penelitian, PKM center, PPK Ormawa dan sebagainya ini dan disesuaikan dengan kontekstual permasalahan daerah. Jadi semua bisa tetap beraktivitas, berperan di perannya masing-masing, tapi menuju kepada penyelesaian permasalahan daerah begitu. Jadi mudah-mudahan bisa efektif. Ini sebagai pengantar rencana aksi yang kita siapkan 5 tahun ke depan di RIBJBID
terkait dua permasalahan utama, yaitu tata kelola dan ketahanan sosial. Baik, kita sekarang masuk kepada narasumber dari perguruan tinggi. Kami persilakan yang pertama dari Stainu, ya Pak. Dari Stainu terlebih dahulu, Bapak Dr. M. Jamal, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan materinya tentang peran perguruan tinggi. Waktunya maksimal 15 menit, Pak. Kurang lebih baik. Monggo Pak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Upi, Magister apa Bu? MSc, maaf. Dan para narasumber dari IBISA dan dari Yayan ya. Yang saya hormati dan hadiri semua peserta diskusi yang saya hormati. Mohon maaf ini saya baru 3 minggu ya jadi PLT ya, satu PLT bukan ketua. PLT Stainu Purworejo baru 3 minggu untuk menyampaikan ya berbagi ya tentang mungkin pengalaman atau mungkin produk ya yang telah dihasilkan oleh Stainu Purworejo. Next Pak, monggo. Ekosistem riset dan inovasi tadi sudah banyak disampaikan bahwa untuk riset dan inovasi tidak bisa single vendor. Memang harus kolaborasi dan keterampilan abad 21 adalah kolaborasi, collaboration ya, itu adalah keterampilan abad 21. Next ya. 15 menit saya. Ini visi Kabupaten Purworejo. Ini visi yang lama atau yang baru? Saya juga tidak ngerti. Oh, yang lama, oke ya. Next aja kan, langsung aja ya. Ini juga misinya juga yang lama mungkin. Terus saja ya. Terus, oke ya. Ini tantangan Bapak Ibu semua ya. APM angka partisipasi murni SD dan MI. Ya. Tahun 21 ini 98%. Kemudian 22 itu 99%. Ada peningkatan berarti ya. Tapi 2023 ini ada penurunan itu 99,69. Angka partisipasi murni itu artinya apa? Untuk SD, anak usia SD yang bersekolah ya, dibagi anak usia sekolah SD kali 100%. Itu nanti akan ketemu partisipasi murni, angka partisipasi murni. Untuk yang tahun 2024 saya belum mendapatkan data, yang terakhir itu 2023 ya. Next. Kemudian APM SMP MTS tahun 21 itu 77,99. Kemudian 22 itu 78, ada peningkatan satu digit mungkin ya. Kemudian 23 itu 84, ini ada peningkatan beberapa digit. Artinya untuk tingkat SMP ini sudah ada peningkatan angka partisipasi murni. Ya. Next. Kemudian APK angka partisipasi kasar. Kalau tadi murni, sekarang kasar. Kasar itu anak usia SD, ya. Anak usia SD yang bersekolah dibagi anak, tapi nanti tolong saya juga agak lupa ini, kalau yang ingat. Dibagi semua ada sekolah yang di sekolah di SD, angka partisipasi kasar. Itu anak yang sekolah di SD dari segala umur dibagi anak dari segala umur kali 100%. Jadi mungkin usianya ada 15 tahun, ada 16 tahun gitu kan, kali 100%. Itu makanya di situ ada 100% kan. Ada 100,77, ada 99, ada 105% karena dibagi oleh semua anak usia bukan usia SD tapi semua usia, anak semua usia ya. Itu angka partisipasi kasar ya. Lanjut. Kemudian SMP MTS ya. Ini 96, tahun 2021 96,91. Kemudian 22 itu 94, kemudian 23 itu 92.
Jadi SMP memang angka partisipasi sekolah itu biasanya mengikuti kurva kurva terbalik ya, piramida terbalik ya, piramida terbalik ya. Oke, terus anak tidak sekolah tadi juga disampaikan ATS, anak tidak sekolah ya. Berdasarkan data terbaru, ini saya juga lupa ini tahunnya kapan, 23 atau 24 ya. Ada sekitar 4.560 yang tidak bersekolah di wilayah Kabupaten Purworejo. Tapi saya juga belum mengecek validitas, ya. Validitas angka itu valid atau tidak. Jadi 4.000 anak yang tidak sekolah. Ya. Di wilayah Kabupaten Purworejo angka ini mencakup anak-anak yang belum pernah bersekolah. Di tetangga saya itu ada orang tua yang anaknya itu 4, kecil-kecil itu sengaja tidak disekolahkan pada pendidikan formal. Tapi dia itu ikut homeschooling. Jadi di rumah itu bapaknya sendiri yang mengajar. Ya, bapaknya sendiri yang mengajar. Ini di perumahan saya. Gitu ya. Saya tidak tahu itu motifnya apa. Jadi memang mungkin orang percaya ke sekolahan mungkin. Atau mungkin karena dia pede bahwa saya mampu mendidik anak saya. Saya mampu mendidik anak saya sendiri. Ya, sehingga tidak diserahkan pada sekolah. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah meluncurkan beberapa program untuk mengatasi masalah ini, termasuk pendataan dari rumah ke rumah dan advokasi dengan dukungan UNICEF. Ya. Beberapa penyebab utama ATS di Purworejo antara lain faktor sosial budaya, latar belakang sekolah orang tua, dan pergaulan anak. Ya. Jadi ada kecenderungan bahwa pernikahan usia dini ya, itu rata-rata pengelolaan terhadap anak atau mengasuh anaknya itu tidak berhasil rata-rata. Keluarga yang nikah pada usia dini ya, itu rata-rata pendidikan anaknya itu kurang mendapatkan perhatian. Nah itu kasus terbanyak di mana Bu Upi di Brunei ya kalau nggak salah, di Brunei ya, itu ya anak usia pernikahan dini. Oke, next ya. Tridharma perguruan tinggi ini kita semua sudah mengetahui. Jadi ada 3 kewajiban, ada 3 dharma dari perguruan tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Next. Jadi interkoneksi tridharma, ya. Interkoneksi tridharma, pendidikan itu arahnya adalah menciptakan manusia unggul. Ya. SDM yang unggul. Kemudian penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu 3 komponen, 3 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Jadi pendidikan itu tidak akan bermakna banyak, ya, atau tidak akan berkembang ketika pendidikan itu berhenti hanya pada pengajaran, tidak pada penelitian, pengembangan penelitian. Dengan penelitian maka ilmu pengetahuan akan berkembang, semakin maju. Nah, kemudian ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi itu tidak akan bermakna ketika tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi perguruan tinggi pada saat sekarang tidak boleh menjadi ivory tower ya. Jadi menara gading ya. Jadi menara gading yang tidak peduli terhadap nasib masyarakatnya. Ya. Maka kepedulian itu harus diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dan tahun terakhir, tahun ini pengabdian dari Steno itu di desa Wadas, bukan Wadas Lintang tapi Wadas Bener itu ya. Wadas Bener itu ada pro dan kontra gitu kan ya, itu dinamika masyarakat ya. Biasanya pro dan kontra itu ada zona nyaman dan ada zona yang tidak nyaman. Biasanya akan menimbulkan konflik sosial ya. Yang sudah nyaman ketika ada proyek baru itu kok tidak jadi aman gitu kan saya ya. Maka itu akan timbul konflik baru. Tapi mudah-mudahan saat sekarang ini sudah mereda masalah konflik itu ya. Oke, next ya. Nah ini Bapak Ibu,
publikasi hasil karya ilmiah berbasis riset. Dosen-dosen Steino ini sudah mengeluarkan atau menghasilkan buku-buku. Nah ini yang sekarang lagi tren itu fenomena kekerasan di sekolah. Ini hasil penelitian kebetulan saya sendiri dan penelitiannya di Kabupaten Purworejo. Tahun berapa? Tahun 2012 ya. Tahun 2012 di SMP dan di MTS. Itu tapi kekerasan ini itu dari guru kepada siswa, pada murid. Ya, bukan bullying dari siswa ke siswa dan itu bersifat rutin ya, ada terus berlangsung. Ya. Jadi tindakan kekerasan terutama yang dilakukan oleh guru di sekolah, tindakan dapat membangkitkan kesadaran siswa untuk mengubah tidak akan ya. Jadi kekerasan itu tidak akan membangkitkan kesadaran mungkin spiritual, mungkin sosial atau kesadaran yang lain untuk apa? Untuk mungkin mengembangkan ilmu pengetahuan atau mungkin mempelajari teknologi ya. Maka sebetulnya guru itu perlu kasih sayang, ada sentuhan kasih sayang. Ada sentuhan kasih sayang terhadap anak didik. Jadi kalau sekarang banyak persoalan-persoalan kenakalan, perundungan dan sebagainya, terutama antar pelajar itu ya. Itu banyak aspek, banyak faktor yang menyebabkan mungkin pendidikan di rumah, pola asuh di rumah atau mungkin di sekolah itu sendiri ya. Tidak ada keteladanan, tidak ada pendidikan karakter atau pendidikan karakter hanya konseptual, tidak pernah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Ini bukunya masih ada stok kalau Bapak Ibu pengen saya promosi dan saya jual di Shopee ini ya. Kalau Bapak M Jamal gitu di situ ya, itu di Shopee saya jual buku ini ya. Next ya. Nah ini tulisan saya juga ini isu-isu kritis ya. Isu-isu kritis ini membahas dalam aspek agama, sosial, budaya dan politik ya, dan politik. Jadi stoknya masih banyak, di rumah masih ada 30 buku kalau nggak salah ya. Nah ini perubahan itu dimulai dari pikiran Bapak Ibu ya. Perubahan itu selalu dimulai dari pikiran. Ya. Jadi ada bahwa tebarkan pikiran, Anda akan menuai tindakan. Tebarkan tindakan, Anda akan menuai kebiasaan. Dan tebarkan kebiasaan, Anda akan menuai takdir. Takdir ya. Ya, jadi kalau misalnya tiap pagi bangun tidur, jalan kaki, olahraga gitu kan, itu pikiran pertama dimulai dari pikiran dulu. Dari pikiran kemudian saya coba jalan kaki, besok saya coba lagi, besok lagi. Akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, akhirnya Anda sehat, Bapak Ibu sehat. Oh, takdirnya memang sehat gitu kan ya. Jadi dari pikiran. Tradisi kebiasaan yang buruk ya itu dimulai dari pikiran. Dan Bapak Ibu ingat bahwa dalam satu hari manusia itu memproduksi 60.000 pikiran. Ya, kalau tidak percaya silahkan teliti sendiri. Dalam satu hari memproduksi 60.000 pikiran. Dan dari 60.000 pikiran itu ada 80% atau 48.000 pikirannya negatif. Pikirannya negatif. Ya, tetangga beli mobil baru malah paling korupsi. Ada orang gandeng cewek padahal anaknya wah itu paling pacar muda gitu kan. Nah, pikiran negatif terus karena berapa? 48.000 dalam satu hari itu pikiran manusia negatif. Oleh sebab itu untuk mengubah pikiran negatif ya, maka kita memang harus dimulai dari pikiran. Pikirannya harus diubah, mindsetnya harus diubah. Ya. Mindsetnya diubah, saya punya tes untuk menguji apakah kita punya growth mindset atau fixed mindset. Saya punya tes. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tes itu, saya termasuk punya growth mindset. Ya, itu dites dulu. Ya. Jadi orang itu kadang-kadang kalau menghadapi tantangan itu, saya tidak bisa, saya tidak mampu gitu kan. Nah itu salah satu ciri dari fixed mindset itu. Terus lanjut next. Nah ini rekan kami secara tim ya, itu
menghasilkan buku modul pencegahan stunting. Ya. Nah, fenomena stunting di Purworejo ini saya kira masih cukup banyak, ya, masih cukup banyak. Oleh sebab itu, ini buku ini saya kira cukup bermanfaat bagi orang tua untuk mencegah. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengatasi atau mengobati. Jadi tindakan tindakan pencegahan ya sebelum terjadi stunting jauh lebih efektif dan efisien daripada melakukan tindakan setelah terjadi stunting ya. Ini terus next. Nah ini kemudian publikasi yang berikutnya adalah moderasi beragama. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat kita adalah masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, ya. Keberagaman sangat beragam. Nah potensi masyarakat yang beragam itu adalah konflik horizontal maupun vertikal itu. Oleh sebab itu Steino mencoba untuk berbicara, ya, memberikan andil untuk bagaimana kita mampu bertoleran, ya, toleransi terhadap perbedaan, terutama perbedaan agama. Dan perbedaan itu adalah sunatullah itu kan, hukum alam perbedaan itu. Jadi sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, tapi pasti ada sisi yang berbeda. Anak kembar pun, meskipun kembar itu ada sisi yang berbeda. Apanya yang berbeda. Ya. Terus ya next. Nah, ini publikasi hasil karya ilmiah berbasis riset. Ini kebetulan saya yang menulis dengan teman yang lain. Itu saya kirim ke jurnal internasional. Ya. Islamic Psychotherapy to Overcome Symptom of Depression, Anxiety, and Stress in Adolescent in Tepus Kulon Village, Kutarjo. Jadi penelitian ini dilaksanakan di Tepus Kutarjo dan itu ada responnya itu, subjeknya itu ada berapa? Ada 8 atau 9 ya. Termasuk Pak Lurahnya sendiri itu sempat mengisi di tes itu, termasuk ada stres, menunjukkan ada gejala stres. Ya. Jadi, oke, terus ya lanjut. Nah ini Journal of Childhood Development Sinta 4 ini, Tolerance Education Model for Early Childhood Study at Mutiara Ibu Integrated Early Childhood School Purworejo. Ini oleh Dr. Abdul Aziz, ini juga dosen Steino Purworejo. Next. Ini Borneo Journal Islamic Studies ya, augmented. Oke, oke. Habis waktunya Bu. Oke ya. Ya ini hanya nganu aja model kerjasama Pemda dan perguruan dan ini sudah dilaksanakan saya kira ya, sudah dilaksanakan. Tapi bentuknya yang mana ini, apa yang kebijakan publik, apa yang riset terpadu, atau terus lanjut. Ya, ini pertukaran ahli fasilitas. Terus lanjut ya. Next. Ya, pendanaan bersama, pengembangan kapasitas SDM, program studi lanjut magang. Dan ini mungkin berat kalau ya. Studi lanjut itu biayanya tidak ada. Saya kira demikian Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman Pak Jamal dari Steino sudah presentasikan, tadi menyampaikan beberapa poin karya penelitian yang sudah pernah dikerjakan oleh tim peneliti dari Steino dan juga tadi ada pengertian masyarakat di Wadas itu ya Pak. Ya, waktu rame-ramenya Wadas itu. Pasca. Iya, kita masih menunggu ini selesainya bendung-beneran, kemungkinan agak tertunda ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan tapi konflik-konflik yang kemarin pernah muncul tidak akan muncul lagi sampai dengan nanti operasionalnya bendung benar. Kemungkinan ya 2028 atau 2027 ya, kemungkinan yang mundur ini. Baik, terima kasih Pak Jamal. Nanti kita perdalam di diskusi, barangkali Bapak Ibu nanti ada yang
konfirmasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jamal. Yang kedua kami panggil Ibu Nova dari Stikes terlebih dahulu, nanti baru yang saya juga. Kami persilakan Bu Nova 15 menit juga peran perguruan tinggi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati MSI, yang terhormat Bapak Rektor, sebagai narasumber yang kami hormati Bapak Ibu audiens. Saya mewakili Pak Ketua, izin karena Bapak tidak bisa rawuh pada hari ini. Saya dari LKPM Stikes Pemkab Purworejo menyampaikan terkait dengan peran kami dalam ekosistem riset dan inovasi daerah. Next. Oke, lanjut saja. Nah, ini kontribusi kami, jelas kami dalam risetnya kesehatan Bapak Ibu. Kami baru prodinya, baru tambah satu itu di 2023 Bapak. Jadi memang tumbuhnya lumayan lama ya, dari upper ke stikes itu baru di 2023 dengan tambah satu prodi S1 administrasi rumah sakit, di 2025 baru tambah S1 keperawatannya. Nah, kami fokus di bidang kesehatan, di mana kami mengembangkan produk herbal. Memang belum banyak, tapi sudah ada satu yang kami jual belikan atau kami distribusikan. Bentuknya teh dari daun hina. Kemudian kami juga peningkatan gizi masyarakat. Salah satunya tahun 2000 berapa ya Pak Binanto, kami ke Pandekan untuk mengajak para kader waktu itu untuk membuat olahan dari daun kelor ini untuk gizi dan stunting pada waktu itu. Next. Kemudian nextnya adalah kita menginovasi berbasis lingkungan. PR sih Bapak Ibu, di belakang kami kan Grantum banyak pabrik tahu ya. Nah itu limbahnya memang belum terakomodir dengan baik, dan kami memang belum ada keselingnya ya. Jadi kami masih PR ini untuk mengatasi itu, limbah sanitasinya. Next. Nah untuk pemberdayaan posyandu, kami rutin Bapak Ibu untuk pendampingan kader-kader posyandu. Di setiap semester itu kami pasti setiap semester sekali kami melakukan pengabdian. Kemudian pengembangan desa binaan, desa Grantum itu sebagai desa binaan kami, terutama di posyandunya, gizinya, ibu hamilnya. Penelitian kami itu ke arah ibu hamil dengan resiko tinggi. Pernah mendapatkan hibah juga di tahun 2023 untuk pencegahan resti pada ibu hamil. Kemudian edukasi kesehatan masyarakat, kami mengadakan penyuluhan kesehatan, kemudian pencegahan penyakit dan imunisasi. Kami juga pada saat COVID juga relawan COVID. Kemudian kalau edukasi kesehatan khususnya BUPI, angka gangguan jiwa ternyata di kami di Purworejo cukup tinggi ya, lebih dari 4.000. Nah itu ada salah satu dosen kami juga yang fokus ke ODGJ. Penelitiannya pernah mendapatkan hibah juga di 2023 untuk ODGJ, fokus waktu itu di Tirtojiwo. Kami menangani terapi pasien ODGJ dengan terapi aktivitas lingkungan dan kerja waktu itu. Next. Nah, kami juga fokus di kegawadaruratan dan mitigasi bencana. Di sini pada tahun ini sebenarnya kami mengangkat tema untuk mitigasi bencana di Desa Kalikalong. Kalikalong itu kan rawan. Nah, dan kami mengangkat juga ekonomi misounnya. Kami mengajukan dana ke kementerian bersama dengan Universitas Muhammadiyah Magelang, tetapi belum beruntung BUPI, jadi belum kami lanjutkan. Tapi di sana potensinya lumayan untuk UKM misounnya. Jadi betul-betul produk mie, tetapi sama sekali belum labeling, belum ada proses distribusinya juga masih manual, pengeringannya juga manual. Jadi kayak proses persihannya juga masih, menurut saya masih kurang dari proses kemasan dan lain-lain. Kemudian ini PR kami untuk next lagi inovasi ke teknologi pasca bencananya. Nah ini yang diterapkan adalah kerjasama pentahalik antara
government-nya, akademinya, industri, dan community-nya. Next. Oke, next saja. Next, Mas. Nah, tantangannya adalah keterbatasan anggaran riset, kebutuhan pengembangan sumber daya riset, dan hilirisasi hasil riset ke pasar. Betul Bu Pi, karena kami belum bisa menciptakan produk yang misalnya alat kesehatan kami belum mampu. Kemudian hilirisasi kami itu baru sebatas hak. Kami belum sampai ke paten sederhana karena kami kan banyaknya terapi Bu. Terapi misalnya untuk mengurangi nyerinya, untuk mengurangi anxiety-nya, seperti itu. Produknya kami baru sebatas buku paling haki. Jadi pemanfaatannya masih sangat-sangat perlu belajar banyak. Peluangnya adalah dukungan pemerintah dari daerah yang kuat, potensi kekayaan alam dan budaya Purworejo, serta kerjasama dengan institusi lain. Next saja. Nah, ini raba penelitian kami. Jadi di keperawatan jiwa itu memang target kami adalah kualitas keperawatan pelayanan jiwanya maksimal. Karena di 2025 ini rencananya kami akan melaksanakan aplikasi respon cepat penanganan gangguan jiwa di komunitas. Itu untuk pengajuan tahun ini, tapi untuk pendanaan tahun depan. Next. Kemudian kalau saya fokus di keperawatan anak, Bukti, saya 2023 kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu kami meneliti tentang bagaimana persepsi para anak korban pelecehan seksual. Itu saya bikin boneka, Bukti. Kemarin saya bikin boneka yang dia kalau disentuh itu bisa berbunyi. Itu sebagai bahan edukatif untuk guru SD dan TK bahwa mengajarkan anak-anak bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Alhamdulillah dapat hibah juga 20 juta dari kementerian untuk membuat boneka itu. Itu sudah dihakikan tetapi belum sampai proses paten. Oke. Jadi keperawatan anak end goal-nya juga dioptimalisasi pencegahan dan tata laksana kekerasan seksual pada anak. Next. Nah, ini di manajemen keperawatan, ini Pak Ketua ini bidangnya, kami di kualitas pelayanan keperawatannya. Kemudian next lagi Mas, kayaknya terakhir deh. Nah, untuk di maternitas, keperawatan maternitasnya Bupi kami lebih ke ibu hamil. Jadi untuk mengurangi angka kematian pada ibu hamil. Itu end goal kami di keperawatan maternitas. Next, habis kayaknya. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova sudah menyampaikan peran yang sudah dilakukan oleh Stikes ya. Stikes Pemkab ini ya. Dulu Akper ya Bu Nova ya. Nah, sudah beralih menjadi Stikes. Tentunya kapasitasnya juga makin meningkat mudah-mudahan ya. Ini tadi cukup banyak hasil-hasil pengabdian dan penelitian yang sudah dilakukan selama ini sebenarnya sangat relevan dalam permasalahan-permasalahan di ketahanan sosial. Sayangnya ini perangkat daerahnya sudah bubar ya. Ya, jadi ada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesehatan ini sangat relevan. Mungkin hasil-hasilnya sebenarnya bisa dihilirisasi langsung oleh perangkat daerah ini. Jadi ada yang menarik sekali tadi modul pembelajaran untuk anak korban kekerasan seksual tadi. Itu juga sangat menarik sebenarnya. Oke, terima kasih. Nanti kita diskusikan saja kalau ada pendalaman ya. Berikutnya yang terakhir dari Staian Nawawi. IAI. Mohon maaf salah. IAI Nawawi. Moga Pak kami persilakan. Bapak Waluyo Sudarmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator yang saya hormati, dereng pati apal Bu Kalubi, Bapak Rektor, Ketua Stainu Purworejo, riyen nggih kula ya Stayan, Pak.
sekolah tinggi. Alhamdulillah 2023 alih status. Jadi Institut Agama Islam An-Nawawi. Dari Stikes Bu, yang saya hormati semuanya, para narasumber, Alden, Pak Lurah Randegan nggak asing, Mas Dinanto niki bolo dupak kula niki Bu. Ini dulu saya pernah jabat jadi kepala desa 2 periode, tahun 2006 sampai 2018. Paskanya buruh teng IAIN Nawawi, pasca kades. Jadi dulu mantan saya mantan kades. Ya, saya derek dawuh Bu Rektor agar mengikuti kegiatan diskusi pada siang hari ini. IAIN Nawawi pada saat ini memiliki beberapa fakultas. Langsung saja ke materi. Pada siang hari ini kita berbicara tentang bidang ketahanan sosial. Ketahanan sosial ini banyak sekali nih aspeknya. Tentang menjaga stabilitas, tentang kesejahteraan, tentang keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan seterusnya, termasuk konflik-konflik. Ketahanan sosial menggambarkan kemampuan masyarakat untuk bertahan, untuk beradaptasi, untuk bangkit dari keterpurukan tentang ekonomi, budaya maupun bencana. Fokus ini sejalan dengan rencana riset Kabupaten Projo. Oke, lanjut. Nah, secara umum nih, unsur atau bidang ketahanan sosial itu meliputi ketahanan keluarga. Cakupannya fungsi keluarga, kesejahteraan keluarga, pengasuhan anak. Contoh indikatornya keluarga harmonis, pencegahan KDRT, parenting, ekonomi keluarga. Yang kedua tentang ketahanan ekonomi masyarakat. Cakupannya atau sub bidang utamanya meliputi penghidupan layak, UMKM, kemudian ketahanan pangan. Contoh indikatornya ini tentang pendapatan yang stabil, kemudian akses pasar, bantuan usaha kecil, diversifikasi pangan. Kemudian yang ketiga, ketahanan budaya dan nilai sosial tentang tradisi lokal. Kemudian ada identitas budaya. Kemudian contoh indikatornya pelestarian budaya, festival budaya, revitalisasi kearifan lokal. Yang keempat tentang ketahanan pendidikan. Cakupannya meliputi akses pendidikan, kualitas pendidikan, literasi, kemudian indikator angka partisipasi sekolah, literasi digital, kemudian beasiswa. Yang kelima tentang ketahanan kesehatan dan gizi tadi yang dari Stikes. Ini ada layanan kesehatan, PHBS, gizi keluarga. Indikatornya ada posyandu, gizi balita, kemudian sanitasi, vaksinasi dan seterusnya. Lanjut. Yang keenam tentang ketahanan sosial dan kemasyarakatan. Ini tentang kerukunan, kohesi sosial, pencegahan konflik. Ya. Kita tahu seperti kemarin contohnya di Wadas itu juga konflik sosial itu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, yang kemudian yang tidak setuju itu demonstrasi dan seterusnya. Ini tentang ketahanan sosial, itu indikatornya forum kerukunan umat. Indikatornya. Kemudian mediasi konflik, gotong royong. Yang 8 tentang ketahanan gender. Ini kesetaraan akses, pemberdayaan perempuan. Kemudian indikatornya pendidikan gender, UMKM perempuan. Sudah ada ya kalau UMKM perempuan ya Bu. Kalau kelompok tani itu ada KWT ya Bu moderator ya. Yang UMKM itu mungkin Mas Dwi Nanto ada UMKM perempuan. Ini untuk gender nih. Jadi mengkhususkan memang UMKM itu dikelola oleh perempuan.
Kemudian ketahanan pemuda, pendidikan kepemudaan, wirausaha, karakter. Indikatornya meliputi pelatihan vokasi, kegiatan Karang Taruna, wirausaha muda. Yang terakhir ini yang seluruh ketahanan sosial dalam kebencanaan ini, siapsiagaan, relawan, pemulihan sosial. Jadi lanjut. Jadi klaster-klaster penelitian yang tadi saya sampaikan dalam ketahanan sosial itu kalau masuk ke perguruan tinggi, ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Stainu, ini bahwa perguruan tinggi itu memiliki roadmap. Jadi ada pembatasan. Penelitian kita di perguruan tinggi tidak serta-merta kemudian semua hal bisa diteliti. Harus mengacu pada peta jalan kita. Jadi ada pembatasan, ya, ada ruang lingkup. Ini contoh dari roadmap yang kita miliki. Jadi kita sampai dengan dari 2023 ini sampai dengan 2045 ya, Indonesia Emas gitu. Terwujudnya tata kelola dan pengakuan luaran akademik tingkat Asia dan internasional. Jadi mimpi kita memang harus sampai tingkat internasional. Kemudian saya ingin bilang bahwa karena tema kita pada siang hari ini tentang penelitian, bahwasanya penelitian itu ada dua kategori. Ada penelitian yang memang tertutup, artinya yang bersifat rahasia, ya, ini mungkin beberapa perguruan tinggi melakukan, itu biasanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, bisa dari lembaga negara, bisa, atau pesanan, yang itu sifatnya rahasia. Ada yang publikasi, ya, yang dipublikasikan itu wajib bagi perguruan tinggi, termasuk kami dari Yayan Nawawi, juga penelitian-penelitian yang kita luarannya itu sudah terpublikasi. Jadi ini kami ulangi lagi bahwa penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu tetap mengacu pada roadmap, peta jalan, tidak boleh menyimpang dari itu. Oke, lanjut. Ini yang potret yang ada di Yayan Nawawi, ada beberapa komponen pelaku peneliti. Tidak hanya sifatnya penelitian, tapi juga PKM, ya, di lingkungan Yayan Nawawi. Yang pertama, kami ada Fakultas Syariah. Fakultas Syariah ini prodinya prodi Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus Sasiyah, ini tentang hukum-hukum keluarga, meneliti tentang kasus perceraian, kenapa kok banyak sekali, marak sekali sekarang itu orang pada mengajukan gugatan di pengadilan agama dan seterusnya, tentang keluarga, tentang hukum ekonomi syariah. Jadi sekali lagi bahwa berkaitan dengan penelitian yang subbidang ketahanan sosial ini memang lebih berorientasi pada meneliti perilaku seseorang atau perilaku komponen masyarakat. Kemudian ada Fakultas Tarbiyah, ini prodi pendidikan agama Islam, ini juga Stainu punya, ya Pak, ya. Prodi pendidikan agama Islam. Kemudian ada manajemen pendidikan Islam dan pendidikan bahasa Arab, gitu, salah tulis itu, bahasa Arab. Kemudian ada Fakultas Dakwah, ini komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ini meliputi prodi perbankan syariah dan manajemen bisnis syariah. Kemudian kita juga sudah memiliki pasca sarjana, ini manajemen pendidikan Islam. Jadi ada 8 satuan, 8 prodi yang selalu melakukan penelitian. Cuma memang klaster penelitiannya ada pembatasan karena apa? Yayan Nawawi ini adalah perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren. Jadi kalau tadi saya mengikuti yang tadi ya sebelum jam 12, luar biasa ya penelitian yang berorientasi pada keuntungan.
Tentunya pemberdayaan masyarakat yang seperti temuan-temuan yang kemudian bisa menghasilkan profit dan seterusnya. Kita lebih pada perilaku masyarakat yang seringkali mengganggu stabilitas di masyarakat. Itu ada masyarakat yang sehat, ada masyarakat yang tidak sehat. Lanjut. Fokus kajian ketahanan sosial ini fokusnya tentang menyoroti aspek keluarga ini. Aspek keluarga, ekonomi, budaya, pendidikan, lanjut aja nih. Melalui pendekatan akademik dan pemberdayaan masyarakat, kajian ketahanan sosial di IAIA Nawawi ini menitik beratkan pada beberapa bidang utama ini. Jadi poin-poinnya mungkin nanti bisa diselaraskan Bu yang dari kami. Ini ketahanan keluarga, tentang penguatan fungsi dan kesejahteraan keluarga. Ini klasternya. Tentang ketahanan ekonomi masyarakat, ini pemberdayaan UMKM dan penghidupan layak. Tentang ketahanan budaya dan nilai sosial, ini pelestarian tradisi dan kearifan lokal Purworejo. Kemudian tentang ketahanan pendidikan, peningkatan akses, kualitas dan literasi masyarakat. Ketahanan sosial dan kemasyarakatan, membangun kerukunan, gotong royong dan penyelesaian konflik. Kemudian perlindungan sosial, mendukung kesejahteraan kelompok rentan. Ketahanan gender, mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Dan ketahanan pemuda, penguatan peran kreativitas dan kepastian generasi muda. Jadi salah satu bagian dari luaran penelitian dan PKM ini selain pada mahasiswa menekankan untuk melakukan penelitian yang berbasis luaran yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Kemudian bentuk implementasinya, bentuk aplikasinya, pelaksanaannya mulai dari KKN itu kita sudah melaksanakan ya penelitian, karena kita juga seringkali dari prodi-prodi itu sudah mewajibkan kepada mahasiswa untuk setidaknya itu selesai KKN itu sudah punya judul untuk yang diteliti. Nah, tentu judul-judul itu harus linear dengan prodinya masing-masing. Tahun ini, mohon maaf, kami ada MOU dengan pemerintah daerah Kebumen. Jadi kemarin kita mengirim KKN di Kebumen, ada 140 mahasiswa kami di Kebumen. Ya, kita memang sudah mulai mengembangkan, tidak hanya fokus di Purworejo, karena kebanyakan Purworejo hampir di IAIA Nawawi sudah hampir semua di 16 kecamatan. Ya, kita merambah ke Kebumen dan Magelang. Lanjut. Terkait dengan tata kelola jurnal, ini jadi pemetaan jurnal ilmiah di unit pengelola lingkungan Nawawi ini kita memiliki 10. Ada 10 jurnal ya. Ini 10 rumah jurnal, bukan 10. Jadi rumah jurnal kita ini ada Anawa, Jurnal At-Tarbiyat, ada Proceeding of Ecopis ini yang langsung kita LPPM yang mengelola. LPPM mengelola 2 ini, ada yang Icon, ada yang Proceeding of Ecopis ini internasional. Jadi kita memang mengundang narasumber dari, bahkan kemarin terakhir kita mengundang dari Palestina, dari Palestina. Kemudian kita juga mengundang dari Mesir. Di MOU kita memang sudah ya ini kewajiban dari perguruan tinggi memang mewajibkan untuk kolaborasi dengan luar negeri. Ada 10 ini pengelolanya. Kami dari IAIA Nawawi juga merekomendasi ke pemerintah, mohon kiranya kalau memang riset itu dipandang penting bagi pemerintah daerah, ya mohon untuk pemerintah daerah juga mengelola rumah jurnal, sehingga ada luaran dari putra-putra daerah Purworejo ini yang kemudian bisa mengirim, mengupload penelitiannya di Pemda Kabupaten Purworejo. Karena kalau setiap perguruan tinggi memang wajib harus punya web khusus rumah jurnal. Lanjut.
Nah ini hanya contoh-contoh ini yang jurnal yang sudah kita publikasi ya, baik internasional maupun nasional. Ada banyak sekali karena memang kewajiban bagi dosen dan mahasiswa. Jadi ada dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan terpublikasi baik itu nasional maupun internasional. Ya, lanjut. Sudah selesai, habis. Hanya itu yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, aplaus untuk 3 narasumber kita hari ini. Terima kasih masih bersemangat nih Bapak Ibu, walaupun audiensnya kita ini sudah sangat beruntung, tinggal seperberapa ya, 1/10 mungkin ya dari audiens yang seharusnya ada di sini. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita tetap berjalan memanfaatkan ruang dan waktu yang ada untuk kita mendiskusikan kembali tadi yang sudah disampaikan. Dari 3 narasumber ini tadi menyampaikan beberapa karya yang sudah dihasilkan terkait dengan ketahanan sosial. Ini ada 2 yang basisnya ini pendidikan mungkin ya, Pak, dari Staino maupun IAI An-Nawawi pendidikan, dan kalau IAI Nawawi mungkin lebih khusus lagi basisnya pondok pesantren ya. Nah ini mungkin lebih unik lagi, ini juga kalau kita lihat mungkin kami sampaikan PDRB Kabupaten Purworejo itu salah satu sektor yang cukup dinamis pertumbuhannya itu adalah jasa pendidikan. Nah kami melihat jasa pendidikan ini ada kemungkinan juga karena banyaknya pondok pesantren di Purworejo. Ya ini juga salah satu, walaupun tadi Bapak sampaikan ini tidak terkait profit ya kalau pondok pesantren, tapi ini ternyata menggerakkan ekonomi karena begitu anak pondok jajan yang jualan itu dapat uang Pak. Nah itu juga pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Purworejo. Itu jadi hal-hal yang sederhana itu sebenarnya juga bisa menjadi kekuatan. Namun juga ada permasalahan mungkin yang sedikit kami sampaikan yang mungkin ada dugaannya muncul terkait dengan fenomena pondok pesantren. Misalnya tadi anak tidak sekolah, kemungkinan besar ada dugaan juga karena ada pondok pesantren mungkin yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal atau santrinya tidak bersekolah di pendidikan formal. Nah itu juga termasuk penyumbang ATS Pak, mohon maaf, tapi ini baru dugaan ya, nanti barangkali ini salah satu hal juga yang perlu didiskusikan, mungkin solusinya bisa muncul dari sini Pak. Apakah penyelesaiannya itu nanti bisa dibantu lewat IAI An-Nawawi yang kebetulan basisnya pondok pesantren ini dan juga ada di kelompok ketahanan sosial yang kebetulan sebenarnya pas sekali ini. Mungkin nanti ini sebagai pengantar aja Bapak Ibu teman-teman, barangkali ada yang ingin menyampaikan tanggapan atas tadi yang disampaikan. Saya tadi sedikit melempar bahan diskusi, barangkali ada yang menangkap, mungkin bisa Mas Dwinanto kami persilakan. Dan sebenarnya masih ada door prize loh Bapak Ibu teman-teman. Ini kalau Mas Dwinanto terus nanti door prize-nya untuk Mas Dwinanto semua ini. Enggak apa-apa, tapi monggo Mas Dwinanto. Nggih, matur nuwun. 2 pertanyaan mawon. Yang pertama kaitan dengan ketahanan sosial itu terkait terutama dengan ketahanan keluarga. Monggo nanti yang jawab apakah Mas ini calon doktor di bidang ketahanan sosial ini. Terkait dengan angka perceraian Mas atau Pak. Jadi kalau saya baca ini di data tahun di Purworejo ya, di tahun 2022 itu ada 1.516, 2023 turun 1.381, 2024 turun lagi 1.295, 2025 naik lagi sampai September itu sudah 1.309. Nah, apakah saya yakin sudah pernah ada penelitian sebenarnya angka perceraian tinggi ini karena faktor apa yang dominan? Ada fakta menarik bahwa mayoritas perceraian terjadi di daerah Purworejo, minta maaf, di Purworejo dataran tinggi, Bruno, Loano, Bener, Kaligeseng seperti itu. Apakah faktornya? Apakah faktor ekonomi? Kalau faktor ekonomi, kenapa saya buka data di kota itu yang ekonominya lebih mapan, perceraiannya lebih tinggi daripada di desa? Kalau faktornya adalah ekonomi.
Atau apakah faktornya pendidikan seperti itu? Atau apa sebenarnya? Karena angkanya kok fluktuatif meskipun cenderung menurun. Kalau angkanya segini, saya yakin ini pengadilan agama jauh lebih sibuk daripada pengadilan negeri gitu. Karena kasusnya jauh lebih banyak, ya sampai di atas 1000 seperti itu. Nah, ini kira-kira apa faktornya sehingga, karena saya sendiri selaku kepala desa prihatin di desa seringkali warga datang minta pengantar untuk melakukan gugatan cerai dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin pernah ada penelitian di Purworejo ya, spesifik Purworejo, kira-kira faktornya karena apa? Yang kedua, saya terkait dengan angka kemiskinan, mungkin yang jawab nanti dari Mbak Upi atau yang lain. Kami itu seringkali bingung ketika ditanya sebenarnya berapa angka kemiskinan di desa jenengan. Jenengan berjabat 13 tahun itu angka kemiskinannya naik apa turun? Itu paling bingung jawabnya. Sumbernya apa gitu. Karena misalkan kalau sumbernya adalah desil itu ya, pembagian per 10 menjadi 10 kelompok itu, ini hari-hari ini sedang ada pembagian bansos dari pemerintah pusat, Mbak Upi. Nah, kami dikirimi data dari pusat, setelah kami verifikasi ada beberapa orang itu yang punya mobil tapi masuk di desil 4. Otomatis dia dapat bantuan. Sementara ada yang betul-betul saya tahu persis anaknya 6, gajinya 1,5 juta, masuk di desil 6, otomatis nggak dapat bantuan. Nah, saya tanya ini data ini dari Kosopo gitu. Katanya salah satu datanya itu dari BPS. Maksud iya BPS kemudian salah dalam melakukan analisa data gitu. Nah, mohon arahan sebenarnya ketika kita bicara angka kemiskinan itu tanyanya ke siapa dan angka mana yang kemudian menjadi patokan, karena di Tesen sendiri yang menjadi dasar pencairan bansos tadi saya ceritakan ada yang beberapa warga kami yang juragan punya mobil tokonya gede masuk di desil 4 sehingga dia mendapat bantuan yang 900.000 itu meskipun kemudian kita verifikasi ditolak gitu. Sementara yang miskin itu, nah kalau dasarnya di Tesen, saya selaku kepala desa itu sehingga tidak bisa mengukur kowe dari kepala desa 12 tahun ki jane menurunkan kemiskinan berapa persen gitu. Ya, saya kira demikian Mas Nuwun. Iya, Mas Nuwun Mas Dinanto, ada 2 hal ya tadi, angka perceraian dan angka kemiskinan. Ini kok tertaiknya perceraian toh Mas Dinanto? Iya, enggak apa-apa ya. Ada 2 hal. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu, monggo Mas dari KUKMP dari Plut ya, monggo. Perkenalkan diri dulu, kemudian pertanyaannya ya singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten langsung kemawon. Nama saya Agung, Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo. Kebetulan kami juga ditempatkan di Plut KUMKM. Kami terima kasih Bapak. Mohon izin, ada beberapa kegiatan di tempat kami di Plut. Mungkin yang baru saja itu ada Plut Academy, kami kerjasama dengan 4 akademisi di Kabupaten Purworejo, mungkin belum menyeluruh semuanya, tetapi itu menjadi salah satu barometer kami. Ternyata ada sedikit keberhasilan dalam arti di saat teman-teman mahasiswa-mahasiswi liburan kuliah, kami manfaatkan untuk mengenal bagaimana untuk menciptakan kewirausahaan sejak dini. Jadi dalam arti kita merubah mindset. Jangan sampai nanti kalau teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu selesai kuliah, terus ujung-ujungnya pergi ke luar kota, baik di Jakarta, Semarang, dan lain sebagainya. Tapi ciptakan lingkungan kerja, menciptakan lingkungan penyerapan tenaga kerja, memaksimalkan potensi di wilayah masing-masing, dan memaksimalkan apa yang kemarin dipelajari waktu masih menjadi mahasiswa atau mahasiswi. Jadi tidak ada yang sia-sia. Harapan kami seperti itu. Ternyata di tempat kami, kebetulan di Plut Academy kami itu kami kemas, Pak. Kami memang untuk menyemangati teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Jadi ada 10 kali pertemuan, 6 kali pertemuan itu kebetulan di tempat kami sendiri di Plut KUMKM, dan 4 kali kami roadmap. Nanti dari IAI Anawawi kembali ke Polsa Stira UM Purworejo. Itu nanti yang mengisi juga selain dari konsultan Plut kami ada dosen, tapi bukan di dosen di kampus tersebut. Harus seperti subsidi silang seperti itu. Harapan kami biar tidak ada satu kejenuhan, mungkin ketemunya sama yang diajar yang sama, terus ada sedikit yang berbeda materi yang disampaikan. Salah satunya itu. Yang kedua, kami juga terima kasih ada dari IAI Steinu kalau nggak salah sama Polsa, ada PKL atau magang
dari kampus ke tempat kami khususnya. Dan harapan kami juga membuka peluang biar teman-teman itu nanti bisa berpikir lebih luas. Ternyata di OPD, salah satunya di Plut KUMKM kami, ada kegiatan seperti ini yang harus dilaksanakan seperti ini. Ketemunya dengan orang-orang seperti ini. Karena target kami pada tahun ini Bu Upi 3.000 untuk optimalisasi pelayanan di Plut. Dalam arti ada pelayanan kegiatan-kegiatan pelatihan di tempat kami. Target kami tahun ini 3.000, alhamdulillah lebih dari 100% sudah kami selesaikan target itu Pak. Dan kenapa kami kegiatan itu di Plut itu selalu ada Pak? Karena kami sebelumnya itu melakukan rakor. Kami pemetaan dulu Pak, rakor di daerah penyangga. Jadi yang terdekat dari Plut misalnya Banyurep dan sekitarnya, nanti kami mengembang lagi sampai ke Kaligeseng dan lain sebagainya. Itu maksud tujuan kami rakor itu kami undang baik desa atau kelurahan. Kami pemetaan potensi wilayah Bapak, karena kegiatan yang kami lakukan selain sudah kami punya relnya, tapi kami juga butuh sebetulnya misalnya non sewu Kecamatan Kaligeseng apa sih yang mau diangkat, sektor apa. Mungkin itu kami perlu juga masukan. Jadi tidak serta-merta kegiatan itu judul topik permasalahan itu dari kami, tidak. Kami menyesuaikan kebutuhan juga dari wilayah. Dan satu lagi di tempat kami kebetulan tahun ini kami ada inkubator bisnis kaitannya dengan kelapa, produk kelapa dan turunannya. Kemarin saya belum lama juga ada studi komparasi di Bantul, kebetulan kaitannya dengan kerap batok, terus di rumah mesin itu di Bantul. Terus ini dalam waktu dekat hari Kamis kami mau mengajak tenan inkubasi bisnis kami di Kebumen Pak, tepatnya di Osaka Kebumen. Itu di Google YouTube itu udah besar, Omah Sabut Kelapa Kebumen. Itu kami juga pengen mengadakan kajian di sana. Jadi teman-teman tenan inkubator bisnis itu, non sewu tadi udah disampaikan terkait dengan kelapa. Sebetulnya di Projo itu jadi polemik juga Bapak non sewu. Karena apa? Kelapa yang ada di Projo kebanyakan sudah keluar, baik itu di Demak, Semarang dan sebagainya. Jadi teman-teman tenan inkubator bisnis khususnya di produk kelapa turunannya, sebetulnya juga mengeluh. Beliau yang membuat batok, arang batok itu juga mengeluh bahan baku. Sampai kemana-mana dia cari. Terus belum lagi olahan-olahan yang lain. Itu nggak mudah Bapak ternyata di Kabupaten Projo. Yang notabene katanya kelapa itu melimpah. Silakan mungkin bisa dicek di lapangan. Karena kami sedikit banyak juga sudah ke lapangan, nggak mudah. Terus harga kelapa juga sangat tinggi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Agung ini mencontohkan tadi pola kolaborasi yang sudah dilakukan ya bersama dengan Plut. Tadi ada Plut Academy dan lain-lain ya, ada magang dan kemudian juga inkubator bisnis. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi Pak, pola-pola kolaborasi di masalah ketahanan. Kalau yang terkait tadi wirausaha baru di pertumbuhan ekonomi ya. Nah, ini sangat relevan dengan pertumbuhan ekonomi. Mungkin pola yang dikembangkan di Plut Academy tadi bisa juga kita masukkan untuk penyelesaian masalah ketahanan sosial. Jadi tadi ini mungkin salah satu hal yang bisa menjadi inspirasi ya tadi yang sampaikan. Ya baik, kita suwun responnya Bapak Ibu narasumber terhadap masukan dari forum tadi, pertanyaan ya, tanggapan ya, ada pertanyaan diskusi ya. Angka kemiskinan dan angka perceraian ya. Ini sebenarnya nyambung ya biasanya. Yeah. Dan daerahnya itu yang irisannya banyak di situ tuh Bruno ya. Perceraiannya tinggi, nikah muda tinggi, kemiskinan tinggi gitu ya. Itu ngumpul di situ memang. Monggo Pak, mungkin pernah ada risetnya berpengalaman terkait itu, monggo silakan. Matur nuwun niki spesial nih Pak Dwinanto. Kebetulan Desa Kerandegan itu termasuk desa binaan IAIN Nawawi. Cuman mungkin saya kurang membina. Saya jarang datang ke Pak Dwinanto itu, karena dulu pernah janji kalau mau datang ke sana bawa grame gitu, tuh grame entek Pak Dwi. Ya, aduh. Baik, terima kasih. Jadi kalau melihat angka perceraian di pengadilan agama, karena tolak ukurnya itu di pengadilan agama itu dari hasil putusan baik itu yang first take maupun yang memang putusan betul-betul putusan itu kan ada dua ya.
ada yang Verstek itu yang satunya nggak hadir. Biasanya itu begini ya kasusnya itu. Wis sampean sing maju, aku sing biayani itu. Jadi wis niat panjang dari rumah itu mau cerai. Dua-duanya itu udah saling kompromi. Ada yang memang berantem itu. Sampai bahkan di pengadilan juga tetap. Yang satu bawa pengacara, satunya bawa pengacara. Kebetulan saya juga seorang pengacara. Jadi saya dosen merangkap advokat. Nah, saya latar belakangnya hukum. Jadi begini ya, kita nggak boleh terjebak di angka, Pak Dwi. Mungkin dengan melihat dari angka 2001 masa COVID itu ya, kemudian menurun sampai dengan sekarang. Ini bukan tidak mustahil satu ketika meledak menjadi nilai yang signifikan. Apa persoalannya? Saat ini ya kita melihat pakar-pakar ekonomi nasional ya, uang beredar di pasaran itu sedikit Pak. Jadi banyak sekali klien saya sendiri ya, yang baru konsultasi, tidak sedikit ya. Pak, saya mau konsultasi, tapi belum mau maju. Lah kenapa? Belum punya uang kan gitu Pak. Jadi memungkinkan suatu saat ledakan, saat memungkinkan. Jadi angka itu memang subjektif ya, sangat subjektif. Jadi tidak menjamin angka itu. Tapi prinsip di Purworejo ini karena pengadilan agama itu baru kelas 1B, itu masih relatif kecil Pak. Karena pengalaman saya di beberapa kota tetangga kita ya, seperti di Kebumen, itu luar biasa. Karena perputaran ekonomi di sana memang tinggi. Di Magelang itu kelas 1A, jadi 1A lebih tinggi. Kebumen, jadi untuk Kedu itu Kebumen, terus mohon maaf Pak Walia mungkin bisa lebih fokus. Pak waktu ya, Pak mohon maaf. Ya. Jadi penyebab itu rata-rata memang maraknya media sosial. Kasus ekonomi itu sebenarnya hanya klise ya, yang mudah untuk pembuktian nanti di pengadilan. Jadi lebih dominan itu KDRT relatif sedikit ya, KDRT itu. Tapi akibat dari medsos itu kemudian aksesnya ke ekonomi. Itu awal mula ya. Jadi ledakan media sosial, gaya hidup hedon dan seterusnya. Itu Pak. Cukup. Ada tambahan Pak Jamal, Mbak Menawi mau memberi tanggapan terkait kemiskinan tadi? Oh, kemiskinan ya, kemiskinan masalah yang kompleks ya, masalah kompleks. Ya. Kemiskinan memang harus diteliti secara mendalam karena apa? Yang miskin itu sebetulnya mentalnya atau ekonominya. Jadi kalau ada tadi berapa desil berapa tadi? Desil 4 ya. Desil 4 itu termasuk ya miskin itu kan ya. Ada tapi dia punya mobil misalnya. Dia mobil misalnya punya mobil. Itu masalah mentalitas itu. Dia punya mobil itu kan tapi dia masih mengaku dia masih miskin itu kan. Itu masalah mentalitas. Jadi mentalnya yang miskin itu kan. Jadi Indonesia ini mentalitas itu pertama adalah tidak menghargai waktu, maaf ya, penyakit mental kita, tidak menghargai waktu. Yang kedua tidak menghargai mutu, ya. Kemudian hipokrit, hipokrit atau munafik gitu kan, ya tapi tidak tapi ya gitu kan, ya. Kemudian apa tadi? Sudah 3 ya, 3 menghargai waktu, mutu, kemudian tidak disiplin, nah tidak disiplin ya. Kalau saya melihat ya itu faktor miskin itu lebih banyak mentalitasnya Pak. Maaf, mentalitas miskin. Jadi karena kita berpikir miskin maka jadi miskin benar. Jadi kalau dalam hadis itu apa ya Pak, anak idza dzoni abdi itu kan. Jadi kalau kita tuh berpikir miskin itu ya, maka jadi miskin benar itu. Ya.
Tapi kalau kita tuh optimis, berikut optimis itu kan, ya insya Allah itu ya miskin itu ya bisa karena faktor pendidikan gitu kan. Ya karena faktor pendidikan bisa jadi berpikir miskin itu kan, karena kita berpikir miskin akhirnya jadi miskin beneran. Ya, atau di samping miskin itu ada yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu miskin tapi strukturnya yang miskin. Ya, jadi misalnya bahan pupuk padi itu misalnya dibuat mahal misalnya. Tapi ketika petani panen itu malah justru turun harganya itu. Itu strukturnya yang miskin itu. Jadi sengaja, saya tidak tahu sengaja atau tidak itu malah impor beras dari luar negeri sehingga produk-produk dalam negeri itu menjadi tidak laku itu kan. Jadi ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan material, ya, ada kemiskinan mental, ya. Maka ini memang harus diteliti secara mendalam, gitu, secara mendalam, ya. Ya, kemudian terkait dengan perceraian, ya. Itu juga saya kira faktor kompleks, gitu. Mungkin bisa KDRT, mungkin usia menikah di usia dini, gitu kan, ya. Tapi yang jelas itu kasus-kasus itu tidak memiliki resiliensi untuk mengatasi tantangan. Resiliensi, ketangguhan, ya, tangguh dalam menghadapi setiap tantangan. Jadi itu apa sedikit-sedikit maaf. Sedikit-sedikit itu marah sama istri, marah sama suami, mana duitnya, mana belanjanya dan sebagainya itu kan. Iya, itu kan harusnya diselesaikan, tidak marah-marah seperti itu. Orang itu tidak akan pernah sukses itu hanya istilahnya gersulo. Ya, gersulo itu apa gersulo itu? Apa? Ya, tidak bersyukur, gersulo itu kan itu gitu kan. Ya orang kan mudah sekali kalau orang gitu itu kan. Ya, saya kira begitu ya, waktunya mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Pak Waluyo dan Pak Jamal terkait kemiskinan dan perceraian, ya. Okay. Kalau data tadi sebenarnya di rencana aksi kita ada Pak Dwinanto terkait data kemiskinan, ya. Memang walaupun sudah ini kasus masalah yang klasik, ya, dari sejak pendataan kemiskinan zaman dulu sampai dengan sekarang sudah berganti-ganti pola, tapi tetap ketemunya masih ada juga yang meleset gitu ya, yang tidak seharusnya ada di dalam kelompok penduduk miskin gitu ya. Nah, itu menjadi PR dan juga sebenarnya ruang inovasi kita. Bagaimana kita harapkan di 5 tahun ke depan, itu belum kita tetapkan di tahun keberapa, nanti kita ingin ada pola kaji terap terkait data kemiskinan ini. Barangkali bisa di beberapa desa dulu, mungkin yang sifatnya lebih langsung, ya, ada bukunya gitu ya. Jadi keluarga itu mungkin Pak Kades ini yang bisa mengendalikan, ya. Jadi setiap keluarga itu ada bukunya yang bisa dipantau oleh kepala desa, apakah dia termasuk miskin atau tidak, tetap menggunakan indikator-indikator yang bisa diperbandingkan secara universal, yaitu yang digunakan BPS, ya. Karena kalau nggak pakai itu nanti nggak bisa dibandingkan gitu ya. Nah, itu cuma ada pengendalian yang ketat oleh masing-masing pengampu, ya, di wilayahnya masing-masing. Mungkin paling yang satuan terkecil itu desa. Mungkin bisa dicoba di Desa Ketandegan dulu, Pak Mas Dwinanto. Nah, ini sifatnya kajian, memang karena riset dan inovasi kita riset, tapi tidak ingin riset untuk riset. Jadi kita coba ini berupa kaji terap. Kajian kalau perguruan tinggi mungkin semi pengabdian, ya Pak, ya, semi pengabdian lah. Jadi sekaligus dipraktekkan, tapi ada trial errornya di situ, tapi langsung dipraktekkan. Gitu. Jadi kita akan langsung ketemu hasilnya apakah. Nah, ini seperti Plut Academy, saya kira juga semi seperti itu ya Mas, ya. Nah, saya Plut Academy, jadi ada trial error, nyoba mahasiswa disekolahkan di Plut bisa jadi wirausaha enggak gitu ya. Kan seperti itu ya. Targetnya jadi wirausaha baru ya. Oke. Ini kalau ini ke pendidikan kemudian ya nanti itu kalau yang terkait kemiskinan Mas Dwinanto, karena ini nggak bisa kita mengasih resep
untuk pendataan yang benar itu seperti apa, karena sudah banyak upaya yang dilakukan, ternyata masih tetap ada juga yang seharusnya nggak miskin masuk kelompok miskin. Nah, mungkin itu tadi kita coba kaji terap ya. Kaji terap terkait data kemiskinan sekaligus intervensinya terhadap penanggulangan kemiskinan. Jadi tidak terpisah, tidak yang ngurusi data sendiri, kemudian intervensi sendiri ya, mungkin bisa langsung oleh kepala desa ini yang mengendalikan langsung, dia juga mengendalikan pendataannya, kondisinya seperti apa, langsung memanage intervensinya. Nah, mungkin seperti itu konsep yang tadi kami sampaikan di rencana aksi yang kaji terap untuk data kemiskinan. Barangkali dari teman-teman mitra Bapak Rida ada yang menanggapi tadi? Atau Mbak? Oh ya, ada nggih, monggo. Ini Mbak dari Staino, nggih. Terakhir mungkin ya Mbak ini dari Staino. Oh, masih ada Ibisa juga. Oh, nggih, boleh, monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Staino Purworejo. Mohon izin Bapak Ibu, izin bertanya kepada narasumber yang berkaitan dengan kami sebagai mahasiswa dari Prodi Pendidikan. Nah, di sini tentunya apa bidang yang kami tekuni tentunya lebih kepada pendidikan. Sedangkan inovasi dan juga riset yang telah disampaikan oleh narasumber sebelum-sebelumnya itu juga berkaitan dengan teknologi maupun dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan bisnis dan sebagainya. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah sebetulnya kami sebagai mahasiswa pendidikan itu juga memiliki peluang untuk bisa melakukan riset dan juga inovasi di luar dari bidang kepakaran kami gitu. Nah, kemudian bagaimana langkah kami yang sebagai mahasiswa di Staino tentunya itu belum banyak atau kurang dalam melakukan kolaborasi kaitannya dengan riset dan inovasi dengan lintas perguruan tinggi di luar dari Staino, jadi masih di internal begitu. Nah, bagaimana agar kami ini sebagai mahasiswa itu bisa meluaskan jejaring lagi dan bisa melakukan kolaborasi di lintas perguruan tinggi, khususnya untuk riset dan juga inovasi, sehingga bisa meningkatkan kompetensi kami dan juga bisa berkolaborasi dalam bidang pendidikan itu sendiri, dalam riset dan juga inovasi. Terima kasih. Mohon izin, perkenalkan nama saya Eza Zanit Altarki dari Stikes PMK Purworejo, Ibu. Menyambung dari PK Plut, Ibu, untuk Stikes PMK Purworejo itu kewirausahaannya, SKS-nya itu hanya 3, Ibu. Apakah berkemungkinan kita bisa gabung ke Plut Akademia, Ibu? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 2 dari Staino dan Stikes. Dari Staino tadi mahasiswa punya peluang atau tidak ya? Kemudian bagaimana memperluas jejaring? Ada narasumber yang ingin merespon ini 2 hal ini? Ya, nanti Mbak Nova ya yang Stikes. Yang dari Staino ini harusnya yang jawab Pak Rektor. Sedikit saya memberikan wacana terkait dengan kolaborasi antar perguruan tinggi. Kita dari IAIN welcome. Cuman monggo nanti Pak Ketua ini untuk antar perguruan tinggi ya. Kemudian ini dari sudah buka ruang juga untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Syukur nanti klasternya di klaster tentang tema penelitian itu dibagikan pada kami. Jadi karena kebetulan saya ketua LPPM Bu di Yayan Nawawi, kita terkait dengan penelitian itu kan ya rotok megap-megap kaitannya dengan pendanaan Bu, karena ini tuntutan akreditasi itu tinggi sekali Bu. Tuntutan akreditasi untuk bisa akreditasi unggul itu penelitian internasionalnya harus banyak Bu. Padahal untuk penelitian internasional itu kita kan butuh biaya yang cukup tinggi Bu. Nah, ini tuntutan penilaian akreditasi itu memang membebani sekali. Nah, kita juga seringkali kolaborasi dengan pihak-pihak swasta di PT-PT, kita ada di Malaysia juga ada.
di beberapa negara-negara tetangga di ASEAN ini, kita coba membuka itu kaitannya dengan hibah. Nah, syukur dari Pemda ini nanti bisa memfasilitasi kami-kami dari beberapa perguruan tinggi untuk dikolaborasikan, diberi hibah itu. Jangan kalau penelitian dari pemerintah daerah itu kemudian dipublikasikan untuk umum, kemudian dilombakan, kalah kita Bu. Kalah dengan yang tadi itu UGM itu. Jadi yang dapat rezeki dari Purworejo bukan anak-anak Purworejo, tapi nanti anak-anak Jogja. Nanti ada UGM, ada UII, kita dari Yaya Nawawi ya gigit jari kalah kita. Dari STAINU enggak dapat juga. Mungkin kami usul dengan pemerintah daerah agar ada plotting anggaran untuk memang riset. Makanya kami juga sarankan ke Pemkab untuk membuat rumah jurnal supaya hasil penelitian kita nanti ada yang terafiliasi ke sana. Misalnya nih Bu ya, dari Pemkab nanti memberikan hibah enggak usah tinggi-tinggi Bu, 10 juta aja per satu penelitian. 10 juta aja sudah dapat satu poin itu, satu penelitian yang nanti terpublikasi. Kalau Pemda punya rumah jurnal langsung terisi itu, terafiliasi ke Pemda Kabupaten Purworejo. Nanti penelitiannya kolaborasi antara STAINU, IAIN, UMP misalnya yang sama-sama basis agama. Itu Bu. Terima kasih. Jadi memungkinkan, sangat memungkinkan. Bu Nova, monggo yang pertanyaan dari mahasiswanya nih. Kalau dari mahasiswa saya nanti bapaknya aja yang menjawab kayaknya lebih ini. Karena itu pertanyaan diskusi kita di belakang, Pak. Mungkin menjawab izin yang dari STAINU, kami membuka open collaboration please, dengan sebelahnya langsung tukar nomor HP gitu ya. Langsung kita kolaborasi, monggo. Jadi kuncinya memang sebenarnya dosennya dulu ya Pak. Biasanya kan dosen yang membawa mahasiswanya. Jadi mahasiswanya nanti akan saling kenal, akan saling berelaborasi begitu. Mungkin itu. Jadi saya itu juga mengambil temanya pendidikan, Mbak. Karena saya kan membuat alat peraga edukasi ya. Tapi di keperawatan anak gitu. Jadi saya juga ambilnya kan pendidikan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang pendidikan mengambil IT-nya, membuat aplikasi edukasi misalnya, itu kan sudah join dengan anak IT, tapi konsep pendidikannya dari kita gitu. Kami juga kalau bikin aplikasi begitu, konsep inti kesehatannya, edukasinya dari kami, yang bikin aplikasinya ya orang IT gitu. Jadi sangat-sangat bisa untuk kolaborasi. Dan mungkin sama dengan Bapak, Bu, tadi pemenangnya UGM semua Bu. Kami pernah maju di RUD, memang gagal juga ya Bu waktu itu, dan ternyata memang lebih ke kaji terap gitu ya Bu. Nah kami memang harus belajar banyak terkait dengan itu. Mungkin begini Bu, sama oleh Brida dilempar satu tema apa yang mau digarap, misalnya tadi kasus perceraian kayak Pak Dwinanto bilang gitu ya. Ini ada topik ini nih, lakukan kaji terap yuk. Perguruan tinggi mana yang mau join gitu, mungkin ya Bu, mungkin seperti itu. Kalau pokoknya nanti oh ya Bu kami siap gitu, misalnya dua orang ya Pak, mungkin sih seperti itu Bu permohonan kami, agar tadi ada kalau Universitas Purworejo pasti sudah tinggi ya Bu, mereka levelnya madya kalau nggak salah, kami klasternya itu binaan Bu. Kalau di Kemenristek Bapak apa binaan di Kemenristek apa klasternya? Binaan. Jadi kami memang grade-nya UMP itu udah jauh di atas kami Bu. Itu. Jadi kami yang kecil-kecil ini ya berusaha untuk bangkit juga. Mungkin peluangnya juga salah satunya dari Brida. Begitu sih Bu. Tambahan sedikit Bu, kaitannya dengan hibah penelitian itu, kita itu mengais-ngais di Litabdi Imas Bu. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini dari perguruan tinggi kami dapat pembiayaan hibah dari pemerintah itu melalui Litabdi Imas. Selain itu dari swasta. Itu.
Nggih, matur nuwun Pak Waluyo, Pak Jamal dan Mbak Nova terkait pola penelitian ya. Tadi kok kemarin yang menang UGM semua gitu ya. Mungkin saya sedikit mengklarifikasi karena memang konsepnya kolaborasi dan sebenarnya untuk yang tahun 2025 ini sudah kita buka peluang untuk masuknya peneliti lokal, yaitu dengan cara di juknisnya itu kita masukkan bahwa para peneliti itu harus ngantor di Bapperida. Nah, kami harapkan dengan klausul seperti itu, jadi peneliti dari luar itu berkolaborasi dengan peneliti lokal. Harapan kami seperti itu, karena peneliti lokal juga ada nilai lebihnya, Bu, Pak. Walaupun tadi sifatnya masih binaan ya, klasternya mungkin binaan, tapi pengenalan terhadap lokus mungkin lebih kuat ya. Jadi sebenarnya kami mengharapkan terjadi kolaborasi ini. Jadi kalau dari segi keahliannya mungkin kita hanya bisa memperoleh dari tenaga ahli di luar Purworejo, tetapi keahlian tentang lokus itu peneliti lokal mestinya ruangnya. Ya. Jadi sebenarnya kita berharap bisa ada kolaborasi. Namun ternyata yang kemarin memang tidak cukup berjalan konsep itu, jadi masih tetap para peneliti dari luar itu menggunakan tenaga-tenaga yang mereka miliki ya. Jadi mungkin tahun depan ini kita konsepnya akan kita kembangkan lagi supaya lebih memberi ruang buat peneliti lokal. Namun juga karena dari pemerintah daerah itu kita ada tuntutan untuk implementasi hasil riset. Jadi kebijakan berbasis riset yang diimplementasikan itu menjadi kinerja kita, Pak. Jadi kalau sekedar kita menghasilkan riset dan tidak ada implementasinya, kita kinerjanya menjadi buruk, kinerja bidang RIDA dan secara luas Bapperida begitu. Nah itu jadi kita memang mengejar itu juga, tapi kita upayakan konsepnya peneliti lokal masih bisa ikut masuk berperan di situ. Nanti kita cari rumusannya ya Pak, supaya kita bisa tetap bersama-sama begitu ya. Ada ruang untuk peneliti lokal dan juga tentang keahlian tertentu kalau memang ada di luar kota ya kita ambil konsep-konsep mereka. Itu tadi yang terkait penelitian ya, kerjasama atau tadi hibah penelitian gitu ya. Konsepnya kita kurang lebih akan seperti itu Pak. Jadi tetap ke kaji terap dan mungkin ada juga peluang terkait PPK jadi yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu nanti juga bisa juga dijoinkan temanya. Mungkin temanya bisa kita diskusikan dan kalau boleh kami menawarkan 4 tema masalah daerah itu. Tolong itu yang digarap oleh teman-teman dari perguruan tinggi maupun mahasiswa. Jadi ya, karena kita arahnya akan ke situ, kolaborasi, kemitraan dan sebagainya, keterpaduan itu semua ada di ruang lingkup 4 permasalahan utama daerah. Gitu. Jadi supaya kita bisa lebih sinergis dan itu juga peluang kita untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah daerah sendiri bahwa kita bisa ikut membantu menyelesaikan permasalahan daerah. Begitu sebenarnya. Ini juga masih dalam perjuangan ini Pak, RIDA ini masih juga ada dalam perjuangan. Jadi kita harapannya bisa bersama-sama ya Pak. Begitu mungkin Bapak Ibu Mbak dari Stainu, dari Stikes, terima kasih. Mas Agung dari Plut Academy. Istilahnya keren ya, Plut Academy. Mau menjawab ya? Ya, oke. Ya sebentar. Terima kasih. 1 menit. 1 menit ya. Terima kasih langsung saja. Mbak dari Stikes mohon izin maaf. Kemarin ceritanya trial and error, kita 4 dulu kampus. Ternyata setelah itu ada panjenengan ini, kami sudah pikirkan juga, kami mau pengembangan ke beberapa kampus yang ada di Kabupaten Purworejo dan notabene kemarin itu memang di saat liburan kuliah dan itu juga dapat nilai SKS dari kampus masing-masing, ada yang memberikan 3 SKS, 2 SKS tergantung dari kampus dan itu awalnya dari 100 mahasiswa-mahasiswi kita kurasi jadi 40, jadi satu kampus itu 10-10 rata-rata itu. Terus habis itu kita lombakan lagi, akhirnya ada 10 kategori yang mendapatkan penghargaan. Seperti itu, pada prinsipnya kami welcome, nanti kami akan pengembangan lagi karena yang akan datang tahun depan 2026 mahasiswa mengajar malah seperti itu. Karena hasil dari kajian kemarin
sepertinya baik ditanggapi dan positif, sukses, akhirnya kita pengembangan lagi. Terima kasih. Ya, terkait itu mungkin Nun Sewu Mbak Upi sedikit menyampaikan kaitannya dengan ada mahasiswa-mahasiswi yang PKL, baik itu di OPD ataupun mungkin ada yang riset juga dari luar, saya nggak perlu sebut kampusnya, itu ada di Kecamatan A, datang ke tempat kami menyampaikan bahasanya ada pelaku UMKM dengan usaha ini, kok sepertinya belum ini Pak. Nah, saya bilang ini, jenengan kajian dari mana? Data dari mana? Karena di setiap kecamatan kami punya forum UMKM kecamatan yang notabene itu juga mengakomodir teman-teman pelaku UMKM yang notabene tidak masuk dalam forum itu. Nun sewu mungkin Pak Jamal tadi ketika bisa jadi karena mental Pak. Stunting itu enggak serta-merta itu karena sesuatu hal yang itu, tapi bisa juga karena mental. Mungkin itu beliau nggak mau berkembang karena mikirnya aku ngene wes cukup tekan gone, itu dijadikan studi untuk kajian Pak, yang nggak bisa serta merta hanya seperti itu, karena kami selaku PD juga pembinaan itu dari sekian tahun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya bilang sama mahasiswi yang notabene itu membuat suatu apa namanya bahan untuk kuliah skripsi, nah itu semudah itu ya kan, nggak bisa seperti itu. Makanya saya kasih masukan Mbak Upi, nanti seakan OPD kami itu jelek, saya bilang itu kami nggak bekerja, saya nggak mau seperti itu, caranya begini dek, begini, mungkin sedikit banyak hanya masukan untuk teman itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Stiker. Monggo, welcome. Terima kasih. Makasih Mas Agung. Sepertinya sudah cukup Bapak Ibu. Matur nuwun, ini sesi yang terakhir hari ini, masih ada satu panel lagi besok tanggal 26, tempatnya di Baperida. Bapak Ibu kami harapkan tetap bisa bergabung di permasalahan daerah berikutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup, infrastruktur dan bencana. Itu untuk yang tanggal 26. Kita tetap akan berupaya bisa melahirkan pola-pola kolaborasi. Ini tadi mungkin belum bisa kita simpulkan ya, kolaborasi apa yang bisa kita bangun. Tapi ini dari diskusi ini ada beberapa hal yang insight yang bisa kita peroleh. Yang penting semangat kolaborasi kita ada ya Pak ya. Semangat kolaborasi kita bisa terbangun setelah pertemuan hari ini. Berikutnya kita akan bahas lebih detail nanti polanya seperti apa. Tadi kita tawarkan sebenarnya pola konsepnya pemerintah daerah melalui RIPJPID. Mungkin perlu diperdalam kembali, dipertimbangkan kembali oleh Bapak Ibu dari perguruan tinggi. Nanti monggo, masih kita tunggu masukannya ya. Tadi ada beberapa pola. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin bisa kita akhiri untuk diskusi panel kedua hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Sri Palupi SEMSI selaku moderator dan seluruh pembicara diskusi panel 2 atas pemaparan yang sangat berharga. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya diskusi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita hari ini. Marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali esok hari, melanjutkan sesi-sesi yang tak kalah menariknya. Izinkan saya berpantun kembali. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Semoga ide dan gagasan tuntas membawa manfaat tanpa putus. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.